betul-betul bisa betul-betul didasarkan kepada sumber kebenaran pengetahuan. Ada data-data, ada sumber kebenaran pengetahuan, baik perspektif rasional maupun perspektif empiris, maupun perspektif keberlangsungan ilmu pengetahuan yang tercatat oleh Kiai Imaduddin Utsman sekarang ini, itu ditemukan dalam pengetahuan historis di tahun sebelumnya, sampai tahun-tahun di mana ada sesuatu yang dikaji Kiai Imaduddin Utsman itu memiliki keberlangsungan sejarah yang bisa dipaparkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ada video menarik di mana dosen filsafat Win Syarif Hidayatullah. Ini ada seorang dosen yang membeli buku Ki Haji Imaduddin, lalu kemudian luar biasa. Dosen filsafat ini memuji habis-habisan buku yang dikarang oleh Ki Haji Aimat ini. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Baru 1 jam yang lalu saya menerima hasil pembelian buku karya Kiai Imaduddin Utsman melalui Shopee atau apa itu. Anak saya yang pesan kemarin. Ini saya lihat cover dan tulisannya jelas, dan intinya begini, saya ingin mengatakan dari buku ini, selain Tahadus bin Ni'mah saya menceritakan telah mendapatkan buku ini, sebuah pandangan yang didasarkan pada ide itu akan menarik dan bisa dipertanggungjawabkan sekaligus sulit dipatahkan apabila pandangan itu didasarkan kepada wujud atau sesuatu yang bisa dikaji. Objek kajiannya itu betul-betul real. Ibarat hidup di alam semesta, itu objek kajiannya itu betul-betul bisa dipahami dalam konteks kesemestaan, baik dalam ruang kesemestaan maupun hal-hal yang terkait dengan kesemestaan. Mungkin dalam ruang kesemestaan bisa seluruh unsur kealaman ini, seluruh unsur kesemestaan ini yang nampak dan kasat oleh mata. Dan hal-hal yang terkait dengan kesemestaan, sesuatu yang hanya bisa dijangkau dengan nalar, terukur oleh akal, yang secara tidak langsung bisa kita tangkap dengan indera kita, tetapi bisa ditangkap oleh nalar, terukur oleh nalar. Atau dalam kajian filsafat ada yang disebut dengan istilah metafisik terkait dengan sesuatu yang bersifat fisika, berbentuk fisika, atau yang berbentuk metafisika. Tentu yang terkait dengan metafisika harus dijangkau dengan daya nalar yang
tajam, yang tinggi, terukur oleh nalar sehat, dan yang bersifat fisika yang bisa tertangkap secara kealaman dalam ruang kehidupan alam makhlukat ini. Nah, di situ ada yang bisa dikaji. Ini dasar daripada sebuah ide, sehingga ide itu tidak berbicara dalam ruang yang kosong, berbicara tanpa adanya sesuatu yang dibicarakan. Karena kalau ide itu bicara tanpa ada sesuatu yang dibicarakan, baik bersifat fisika maupun metafisika, itu seperti orang ngelantur atau orang lindur kalau tidur itu, atau arahnya nanti ke arah halusinasi, atau dalam diskursus keagamaan disebut khurafat, katakan begitu. Kemudian yang kedua, ada sumber kebenaran ilmu pengetahuan, kebenaran sesuatu yang diketahui. Nah, kebenaran sesuatu yang diketahui itu bisa langsung diketahui oleh orang yang mencari kebenaran, bisa melalui keberlangsungan pengalaman orang-orang para pencari kebenaran yang masih bisa diukur oleh setiap perkembangan zaman, anak zaman, perkembangan zaman, anak zaman. Selama sumber kebenaran ilmu pengetahuan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh setiap ilmuwan pada setiap zaman, itu memungkinkan akan bisa bertemu dengan temuan-temuan berikutnya. Meskipun melewati waktu di mana ada sebuah temuan yang menolak kebenaran temuan sebelumnya, tetapi asal setiap temuan itu berbasis sumber kebenaran ilmu pengetahuan, meskipun pada sewaktu-waktu akan diabaikan oleh temuan baru, tapi suatu ketika akan memungkinkan untuk menguatkan temuan berikutnya. Itulah ilmu pengetahuan, sumber kebenaran ilmu pengetahuan. Keunikan sumber kebenaran ilmu pengetahuan, kalau memang berbasis, benar-benar berbasis sumber kebenaran ilmu pengetahuan, hari ini temuan itu ditolak oleh temuan baru, tidak menutup kemungkinan atau membuka peluang untuk bisa diterima oleh temuan berikutnya. Ditolak, diterima, ditolak, diterima, dan begitu seterusnya. Dan itulah bentuk keberlangsungan perkembangan ilmu pengetahuan. Ditemukan pada suatu waktu, ditolak pada suatu waktu berikutnya, dan diterima, ditolak, diterima. Asal masih berbasis sumber kebenaran ilmu pengetahuan, masih bisa dijadikan sebagai sebuah pegangan yang akan membuka peluang, menguatkan temuan berikutnya, mendukung temuan berikutnya, atau bahkan bisa diperdebatkan dengan temuan berikutnya, apakah temuan sebelumnya yang lebih kuat atau temuan sesudahnya yang lebih kuat. Kesemuanya itu asal berbasis sumber kebenaran ilmu pengetahuan, menarik dan asik untuk diperbincangkan. Tapi yang menjadi persoalan, ketika sumber kebenaran ilmu pengetahuan itu memang sudah tidak ditemukan dalam sebuah pandangan seseorang,
nggak usah diperdebatkan, nggak usah didialogkan. Pun orang sudah merasakan betapa hamparnya, atau orang akan merasakan seperti berdialog dalam pepesan kosong. Artinya apa? Mendialogkan tentang isi sebuah pepesan yang memang tidak ada isinya, sehingga tidak bisa diperdebatkan, nggak bisa didialogkan, nggak bisa dikomparkan. Itu jadi sia-sia. Tapi kalau sebuah pandangan itu berbasis sumber kebenaran ilmu pengetahuan, ditolak pada tahun pertama, tidak bisa membuka kemungkinan akan diterima di tahun kedua, diterima di tahun ketiga, dan membuka kemungkinan akan ditolak di tahun keempat. Tetapi itu tidak asing bagi para ilmuwan. Karena begitulah ilmu pengetahuan, silih berganti, saling mengkritisi, menguatkan, membatalkan. Tapi selama menguatkan, mengkritisi, membatalkan, kesemuanya itu kalau berbasis sumber kebenaran ilmu pengetahuan, enak untuk didialogkan, enak untuk diperdebatkan. Tapi kalau tidak berbasis sumber ilmu pengetahuan, tidak enak untuk diperdebatkan. Kalau dipaksa untuk diperdebatkan, akan menjadi ketawaan banyak orang. Lah, buku Kiai Imaduddin Utsman ini, buku yang menarik, yang bisa diperdebatkan, bisa didialogkan. Mengapa? Karena berbasis sumber kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, dari sisi nilai kemanfaatan, sangat bermanfaat sekali. Buku yang berisi 600 berapa ini, 691 halaman, ini betul-betul bisa betul-betul didasarkan kepada sumber kebenaran pengetahuan. Ada data-data, ada sumber kebenaran pengetahuan dari perspektif rasional maupun perspektif empiris maupun perspektif keberlangsungan ilmu pengetahuan yang tercatat oleh Kiai Imaduddin Utsman sekarang ini, itu ditemukan dalam pengetahuan historis di tahun sebelumnya, pengetahuan historis di tahun sebelumnya, sampai tahun-tahun di mana ada sesuatu yang dikaji Kiai Imaduddin Utsman itu memiliki keberlangsungan sejarah yang bisa dipaparkan di sini. Itulah yang disebut sumber kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, dan ada fakta yang diungkap oleh Kiai Imaduddin Utsman yang menarik, yang sekarang ini sedang menghiasi jagat sosial media dan mencerdaskan dalam diskursus keberagaman umat Islam. Menarik sekali. Nah, itu asas kemanfaatan dari buku ini. Silahkan yang menguatkan, dan silahkan yang mengkritisi, punya hak akademik, dan silahkan juga bagi yang ingin menolaknya. Kiai Imaduddin Utsman terbuka dialog diskursus nasab yang memiliki dampak luar biasa, dampak kemanusiaan, dampak keadilan, dan dampak kesetaraan. Dan juga dampak yang luar biasa, dampak terkait dengan perkembangan sejarah peradaban Islam. Luar biasa. Ini komentar saya setelah saya menerima buku ini sebagai tahadus binikmah, sebagai apresiasi saya, sekaligus rasa senang saya. Ada zaman di mana saya bisa turut menyaksikan sebuah perkembangan ilmu pengetahuan dari diskursus yang sekian tahun tidak terbongkar, dan di era saya menemukan
sebuah sejarah peradaban Islam, tidak hanya mengkisahkan manusia dari perspektif perjalanan hidupnya, tapi juga di situ ada sebuah karya yang dihadirkan oleh sosok Kiai Haji Imaduddin Utsman. Luar biasa, semoga berkah untuk kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Terima kasih Kiai Imaduddin Utsman. Saudara sekalian, itu dia ya beberapa video dari Kiai Haji Ubaidillah, di mana beliau merupakan salah satu dosen filsafat di UIN Syarif Hidayatullah, dan baru saja membeli buku karangan yang terbaru dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, dan kita lihat reaksi beliau luar biasa, saudara sekalian. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah, salah satunya yaitu objek kajian buku yang dikaji oleh Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani ini sangat realistis, saudara sekalian. Karena jelas ke arah kemana Kiai Haji Amiruddin mengarang bukunya, dan untuk apa, dan tujuannya apa, saudara sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan buku ini, paparan buku tadi Kiai Imad bisa diajak secara berlanjut. Artinya ketika kita membaca buku Kiai Haji Amiruddin ini, bisa ada kajian lanjut. Bahkan Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani mempersilahkan para profesor, para pengkaji ilmu pengetahuan untuk memeriksa dan membaca buku ini, supaya tidak ada kesalahpahaman, saudara sekalian. Silahkan, kalau ada yang perlu dikritisi, kita kritisi. Kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan, saudara sekalian. Inilah Kiai Haji Amiruddin, tidak sembunyi-sembunyi dalam ilmu pengetahuan. Semuanya dalam buku itu pun sumber-sumber tempat Kiai Haji Amiruddin mengambil dalil untuk membantah buku yang dikarang oleh Hanif Alatos dan kawan-kawan. Saudara sekalian, yang menggugat Kiai Haji Amiruddin ini, itu semua dijawab, semua dikonter di dalam buku yang dikarang oleh Kiai Imad ini. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.